semuanya. Kami dari kelompok 8 TPP 39 RWL Fisika Dasar. Pada video ini kami akan menjelaskan fluida dinamis, prinsip kontinuitas dan hukum Bernoulli pada tabung Venturi. Pipa Venturi secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu pipa dengan luas penampang besar dan pipa dengan luas penampang kecil. Dan bahan yang digunakan untuk membuat pipa Venturi ini adalah botol plastik bekas dan pipa plastik bekas serta tutup yang sudah dilubangi untuk keluar jalannya air. Pipa Venturi pada setiap bagian atas botol diberi pipet dengan tinggi yang sama. Botol besar di ujung digunakan sebagai tempat penampungan air. Fungsi dari botol dengan luas penampang besar dan kecil adalah untuk menciptakan kecepatan air di dalam pipa Venturi. Sedangkan pipet yang ada pada setiap botol digunakan untuk sebagai perbedaan tekanan air antara pipa besar dan pipa kecil. Sedangkan botol besar yang ada di ujung digunakan sebagai tampungan air yang akan dialirkan oleh tabung Venturi. Salah satu contoh penerapan pipa Venturi dalam kehidupan sehari-hari adalah shower. Di mana shower memanfaatkan prinsip Venturi, yaitu aliran fluida meningkat saat melalui aliran pipa yang lebih kecil. Dalam konteks shower, pipa Venturi dapat membantu mencampurkan air panas dan air dingin. Saat air melewati bentuk yang lebih sempit, tekanan berkurang, menciptakan perbedaan tekanan yang menyebabkan resapan udara. Ini memungkinkan campuran yang lebih efisien dari air panas dan air dingin, sehingga pengguna dapat mengatur suhu air sesuai dengan preferensi yang ia inginkan. Beberapa kelemahan penggunaan sistem Venturi pada shower mandi yaitu yang pertama, kemungkinan tersumbat. Pipa Venturi rentan terhadap penumpukan kotoran atau endapan di dalamnya yang dapat menyebabkan kinerja berkurang. Kedua yaitu perawatan yang perlu dilakukan. Sistem Venturi perlu dilakukan perawatan secara teratur untuk menghindari penumpukan mineral atau kotoran. Yang terakhir adalah kecilnya area kontak air-air. Area kontak air-air pada sistem Venturi mungkin lebih kecil dibandingkan dengan alternatif lain, membatasi efisiensi pencampuran udara dan air. Untuk mengatasi kelemahan sistem Venturi pada shower mandi dibutuhkan teknologi pengembangan ke depannya. Yang pertama yaitu teknologi pengembangan teknologi yang dapat mengurangi resiko penumpukan kotoran atau endapan, dapat meminimalkan terjadinya tersumbat. Yang kedua yaitu inovasi material. Penggunaan material yang ramah harap dan endapan dapat membantu mengurangi sistem dan mengurangi kebutuhan perawatan. Yang ketiga yaitu pemantauan otomatis dan perawatan pintar. Pengembangan sistem pemantauan otomatis yang dapat mendeteksi perubahan kinerja dan memberikan peringatan atau melakukan perawatan secara otomatis. Dan yang terakhir yaitu optimasi desain aliran air. Peningkatan desain aliran air untuk memastikan pencampuran udara dan air tanpa mengurangi kenyamanan pengguna. Menurut prinsip kontinuitas, laju aliran fluida berbanding terbalik dengan luas penampang pipa. Ini artinya air akan mengalir lebih cepat di pipa yang kecil dibandingkan pipa yang besar. Sedangkan menurut hukum Bernoulli, tekanan fluida berbanding terbalik dengan kecepatannya karena air mengalir lebih cepat di pipa dengan penampang kecil. Akibatnya tekanan air pada pipa kecil akan lebih kecil daripada tekanan di pipa besar. Perbedaan tekanan ini akan mendorong air ke dalam pipet sehingga menimbulkan perbedaan ketinggian pada kolom air. Untuk membuktikan ini, kami akan mendemonstrasikannya pada tabung Venturi yang telah kami buat. Pertama, isi botol dengan air hingga penuh. Lubang pada ujung botol dipastikan ditutup rapat agar air tidak mengalir keluar. Kemudian siapkan penggaris untuk mengukur perbedaan ketinggian kolom air pada pipet. Setelah air penuh, buka lubang tutup botol dan air pun mengalir keluar. Jika dilihat, air pada pipet di botol penampang besar dan kecil, ketinggian kolom airnya berbeda ketika ukur tinggi air pada masing-masing pipet dengan menggunakan penggaris. Berdasarkan hasil pengukuran, tinggi kolom air di pipet tipe besar adalah 11 cm dan pada pipet kecil adalah 9 cm. Selisih ketinggian adalah 2 cm. Selisih tinggi air ini dapat digunakan untuk menghitung kecepatan aliran air di dalam tabung Venturi. Berikut adalah perhitungannya.
Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa pada pipa besar, air mengalir dengan kecepatan 0,16 meter per sekon. Sedangkan pada pipa kecil, air mengalir dengan kecepatan 0,64 meter per sekon. Melalui percobaan ini dapat kami simpulkan bahwa tabung venturi yang kami pelajari ternyata benar.